tinggalan cerita-cerita penuh makna dan hikmah. Mengapa kisah ini begitu layak untuk kita dengarkan? Mari kita ikuti perjalanan hidup seorang wanita muda bernama Nana. Nana adalah seorang gadis cantik berusia 22 tahun, baru saja lulus dari bangku kuliah jurusan perkantoran. Dengan wajahnya yang menawan dan gaya hidupnya yang terlihat berkelas, banyak orang di sekitarnya memandang Nana sebagai gadis yang angkuh. Setiap kali ia berjalan melewati jalan kampung, tak jarang ada tetangga yang menatapnya heran. "Itu Nana, anak yang baru lulus kuliah itu ya? Cantik sih, tapi kok sombong sekali. Bertemu saja tidak pernah menyapa," bisik seorang ibu rumah tangga pada temannya. Yang lain menimpali, "Iya, benar." Kalau ditegur pun kadang hanya mengangguk tanpa senyum. Padahal orang tuanya ramah sekali. Nana sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk bersikap sombong. Namun rasa canggung dalam dirinya membuat ia sulit membuka percakapan. Ia merasa cukup menunduk ketika bertemu tetangga, tanpa harus menyapa. Akan tetapi, tanpa disadari, sikap itu menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat sekitar. Hingga suatu sore, saat Nana baru pulang dari luar, ibunya menegurnya dengan lembut di ruang tamu. "Nak, ibu dengar banyak orang berkata kau ini sombong. Ibu tahu, sebenarnya hatimu baik. Tapi ingatlah, senyum dan salam itu bukan merendahkanmu. Justru akan membuatmu semakin dihormati. Jangan sampai kecantikanmu tertutupi oleh sifat yang orang anggap angkuh." Nana terdiam mendengar nasihat itu. Kata-kata sang ibu menusuk hatinya. Malam itu ia merenung lama di kamar. Ia sadar, kesan yang selama ini melekat padanya memang tidak baik. "Mulai besok, aku harus belajar berubah," batin Nana dalam hati. Keesokan harinya, Nana mencoba hal yang sederhana. Saat bertemu dengan seorang tetangga yang sedang menyapu halaman, ia memberanikan diri berkata, "Assalamualaikum Bu." Tetangganya terkejut, namun lalu tersenyum ramah, "Waalaikumsalam, Nak Nana. Sehat?" Nana pun mengangguk sambil tersenyum, "Alhamdulillah sehat, Bu." Meski awalnya terasa canggung, namun hati Nana merasa lega. Ia mulai memahami arti dari nasihat ibunya. Sedikit demi sedikit, orang-orang di sekitar mulai melihat perubahan dalam diri Nana. Senyumnya yang tulus membuat banyak tetangga kini menaruh simpati. Nana tidak menyangka, dari hal kecil seperti menyapa, hidupnya mulai terasa lebih tenang. Ia tidak lagi dibayangi bisik-bisik tetangga yang menilainya sombong. Dan ia pun tidak tahu, perubahan sikap inilah yang nantinya akan mengantarkannya pada perjalanan hidup besar yang penuh kejutan. Hari-hari berikutnya, Nana terus mencoba untuk berubah. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia mengingat pesan ibunya. Sering kali ia memaksa dirinya untuk menyapa terlebih dahulu, meski bibirnya masih terasa kaku. Namun perlahan, ia mulai terbiasa. Suatu pagi, ketika ia berjalan melewati warung tetangga, ia melihat seorang bapak tua yang sedang duduk sambil menyeruput kopi. Dengan suara lembut, ia berkata, "Assalamualaikum, Pak." Bapak tua itu menoleh, terkejut, lalu tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, wah, ini baru pertama kali Bapak disapa Nana. Semoga sukses ya, Nak." Ucapan itu membuat hati Nana bergetar. Ia tidak menyangka, sapaan sederhana bisa memberi kebahagiaan bagi orang lain. Dari sana, ia belajar bahwa keramahan bukan hanya soal etika, tapi juga bisa menjadi pintu untuk kebaikan yang lebih besar. Ibunya memperhatikan perubahan itu dengan penuh syukur. "Nah, Nak," kata ibunya sambil menepuk bahunya, "lihatlah bagaimana tetangga tersenyum padamu. Jangan remehkan hal kecil. Orang akan mengenalmu dari sikapmu, bukan hanya dari wajah cantikmu." Nana mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Aku sadar selama ini aku keliru. Doakan aku bisa terus berubah ya." Seiring waktu, suasana di sekitar rumah menjadi lebih akrab. Tetangga yang dulu hanya berbisik, kini menyapa lebih ramah. Nana pun merasa lebih diterima. Namun, kehidupan tidak berhenti sampai di situ. Sebuah kabar mengejutkan datang, mengubah arah hidup Nana. Suatu sore, telepon genggamnya berdering. Dari seberang, sebuah suara formal terdengar. "Selamat sore, apakah dengan saudari Nana? Kami dari perusahaan kantor di kota ingin mengundang Anda untuk wawancara kerja. Mohon hadir besok pukul 9 pagi." Jantung Nana berdegup kencang.
Setelah sekian lama menunggu kesempatan, akhirnya panggilan kerja datang juga. Ia segera memberitahu ibunya. Bu, aku dipanggil perusahaan di kota. Besok aku wawancara. Ibunya memeluk Nana erat. Alhamdulillah nak. Inilah doa kita selama ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan sia-siakan kesempatan. Malam itu, Nana hampir tak bisa tidur. Ia menyiapkan pakaian rapi, berlatih menjawab pertanyaan, dan memantapkan niat dalam hati. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membahagiakan orang tuanya. Keesokan paginya, ia berangkat ke kota dengan semangat penuh. Di kantor yang megah, Nana duduk dengan gugup menunggu giliran. Namun ketika tiba waktunya, ia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, hasilnya pun keluar. Nana resmi diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kabar itu membuat keluarganya bersyukur, dan para tetangga ikut bangga. Dari gadis yang dulu dianggap sombong, kini Nana menjadi kebanggaan kampung. Namun, tanpa disadari, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Sebab di balik pekerjaannya nanti, sebuah takdir besar sudah menunggunya, jauh di negeri orang. Hari-hari Nana di kota kini terasa berbeda. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan diri dengan penuh semangat, lalu berangkat ke kantornya yang baru. Bangunan perusahaan itu menjulang tinggi, kaca-kaca beningnya memantulkan cahaya matahari, membuat siapapun yang melihat merasa kagum. Nana melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Meski baru pertama kali bekerja, ia berusaha menampilkan sikap yang profesional. Senyum ramahnya kini menjadi ciri khas yang membuat rekan-rekan kerja kagum. Anak baru itu namanya Nana ya? Rajin sekali, sopan, dan cepat belajar, bisik salah satu karyawan pada temannya. Benar, aku juga lihat. Tidak heran kalau atasan kita menyukainya, jawab yang lain. Atasan Nana pun mulai memperhatikan kinerjanya. Nana selalu datang tepat waktu, menyelesaikan laporan dengan rapi, bahkan tak segan membantu rekan yang kesulitan. Semua itu membuat namanya cepat dikenal. Suatu siang, setelah jam makan siang usai, Nana dipanggil ke ruang direktur. Jantungnya berdegup kencang. Ia bertanya-tanya, apakah ada kesalahan yang ia lakukan. Dengan langkah hati-hati, ia mengetuk pintu dan masuk. Silakan duduk, Nana, ucap sang direktur sambil tersenyum. Nana pun duduk, menundukkan kepala. Aku memperhatikan kerjamu sejak awal. Kau memiliki dedikasi yang tinggi. Karena itu, perusahaan ingin memberikan tawaran khusus. Ada peluang besar untukmu, tapi tidak di sini. Nana menatap bingung. Maksud Bapak di mana? Direktur itu tersenyum tipis. Di cabang perusahaan kita yang ada di Tanah Arab. Kami butuh orang yang bisa dipercaya di sana. Dan aku melihat kau mampu mengemban tugas ini. Nana terkejut. Ia tak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan sebesar itu. Hatinya berdebar, antara gembira dan cemas. Di Arab, Pak? Benarkah saya pantas? Tanyanya dengan suara bergetar. Tentu saja. Kami tidak sembarangan memilih. Tapi semua keputusan ada di tanganmu. Jika kau siap, dalam waktu dekat kau akan kami berangkatkan. Sepulang dari ruangan itu, Nana duduk termenung di meja kerjanya. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia teringat ibunya yang selalu mendoakan agar ia sukses. Di sisi lain, impian untuk bekerja di luar negeri adalah cita-cita yang sejak lama ia pendam. Malam itu, ia berbicara dengan ibunya. Bu, kantor menawariku untuk bekerja di cabang mereka di Arab. Bagaimana menurut ibu? Sang ibu terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Nana. Nak, jika itu jalan rezekimu, pergilah. Ibu ikhlas. Yang penting, jangan lupa menjaga sholatmu, jaga kehormatanmu, dan ingat selalu pada Allah. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Air mata Nana menetes. Ia memeluk ibunya erat. Terima kasih, Bu. Aku akan berangkat demi masa depan kita. Hari-hari berikutnya, Nana mulai mempersiapkan segala keperluan. Paspor, visa, dokumen kerja, hingga pakaian yang sesuai dengan budaya di Arab. Ia merasa gugup sekaligus bahagia. Dan pada hari keberangkatan, bandara dipenuhi tangis haru. Ibunya mengantarnya dengan doa, sementara Nana melangkah mantap menuju pesawat. Dalam hatinya ia berkata,
inilah awal dari babak baru hidupku. Aku akan mengukir masa depan di negeri orang. Pesawat yang ditumpangi Nana akhirnya mendarat dengan selamat di tanah Arab. Saat roda pesawat menyentuh landasan, dada Nana berdebar kencang. Ia menatap keluar jendela, melihat hamparan gurun pasir di kejauhan, gedung-gedung tinggi yang menjulang, dan suasana bandara yang begitu megah. Dengan langkah gugup, Nana turun dari pesawat, membawa koper sederhana yang menjadi teman perjalanannya. Seorang petugas perusahaan sudah menunggunya di pintu kedatangan. "Selamat datang, Nana. Saya yang ditugaskan menjemputmu," ucap pria itu ramah. Mereka pun melaju dengan mobil hitam mewah menuju pusat kota. Sepanjang perjalanan, Nana hanya bisa tertegun. Jalanan luas, masjid-masjid besar dengan kubah berkilau, dan orang-orang dari berbagai negara yang lalu lalang membuatnya merasa berada di dunia baru. Sesampainya di depan kantor cabang perusahaan Arab itu, Nana hampir tak percaya. Gedungnya sangat megah, lebih besar dari kantor di Indonesia. Pilar-pilar tinggi, kaca jernih berkilau diterpa cahaya matahari, dan bendera negara Arab berkibar gagah di depan pintu masuk. Ketika melangkah masuk, ia disambut suasana yang sangat berbeda. Karyawan dari berbagai bangsa sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Suara bahasa asing terdengar di telinganya, tapi Nana mencoba tenang dan menyapa dengan senyum ramah. Hari-hari pertamanya penuh tantangan. Ia harus beradaptasi dengan aturan baru, bahasa yang kadang sulit dimengerti, dan budaya kerja yang jauh lebih disiplin. Namun, tekad Nana kuat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas dipercaya. Beberapa minggu pun berlalu. Dedikasi dan ketelitian Nana membuat para atasan kagum. Ia dikenal sebagai pekerja keras, rajin, dan tidak mudah menyerah. Bahkan, ada yang berbisik, gadis Indonesia itu luar biasa. Kerjanya cepat, hasilnya selalu sempurna. Sampai pada suatu hari, seorang pria muda yang berwibawa masuk ke ruang kerja Nana. Ia tinggi, berkulit sawo matang, dengan sorot mata yang tajam namun hangat. Karyawan lain segera berdiri memberi salam hormat. "Itu Yusuf," bisik seorang rekan pada Nana, pemilik perusahaan ini. Nana terkejut. Ia menunduk hormat, sementara Yusuf melangkah mendekat. Dengan nada tenang ia berkata, "Jadi ini Nana yang sering ku dengar namanya? Kinerjamu baik sekali. Aku ingin melihat langsung orang yang membuat banyak orang kagum." Pipinya memerah mendengar pujian itu. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Yusuf tersenyum tipis, lalu beranjak pergi. Namun sejak pertemuan pertama itu, ada sesuatu yang berbeda. Yusuf sering datang kembali, sekadar menyapa, atau mengajak Nana berdiskusi. Nana tak pernah menyangka, kedatangannya ke tanah Arab bukan hanya untuk bekerja. Sebuah takdir besar tengah mendekat, mengubah arah hidupnya selamanya. Sejak hari pertama Yusuf, sang pemilik perusahaan, memperhatikan Nana, suasana kerja Nana perlahan berubah. Ia tidak pernah menyangka seorang pria berwibawa seperti Yusuf akan sering hadir di dekatnya. Suatu siang, ketika Nana sedang serius menyusun laporan, Yusuf kembali menghampiri. "Sedang sibuk, Nana?" tanyanya dengan suara tenang. Nana terkejut, buru-buru berdiri. "Oh tidak, Tuan. Saya hanya merapikan berkas laporan." "Jangan tegang," ucap Yusuf sambil tersenyum tipis, "aku hanya ingin melihat bagaimana kau bekerja. Kau terlihat begitu teliti, membuatku yakin perusahaan ini berada di tangan yang tepat." Ucapan itu membuat wajah Nana bersemu merah. Ia hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap sorot mata Yusuf yang tajam namun menenangkan. Hari-hari berikutnya, Yusuf semakin sering mengajak Nana berbicara. Awalnya hanya soal pekerjaan, seperti target perusahaan dan strategi laporan. Namun lama-lama, obrolan mereka meluas. Yusuf bertanya tentang kampung halaman Nana, keluarganya, hingga kisah masa kecilnya. "Jadi, kau berasal dari Indonesia?" tanya Yusuf suatu sore saat mereka duduk di ruang rapat yang sepi. "Iya, Tuan. Saya lahir dan besar di sana. Saya datang ke sini untuk bekerja, mencari pengalaman baru," jawab Nana lirih. Yusuf mengangguk pelan. "Aku pernah mendengar Indonesia adalah negeri yang indah, penuh keramahan. Dari caramu bicara dan sikapmu, aku bisa merasakan kehangatan itu." Nana terdiam.
Hatinya berdebar. Ia tidak pernah menyangka seorang pria setinggi Yusuf bisa berbicara dengan penuh ketulusan. Beberapa karyawan mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang berbisik pelan. Tuan Yusuf sering sekali datang ke ruangannya Nana. Sepertinya beliau tertarik dengan gadis itu, sahut yang lain dengan nada penasaran. Namun bagi Nana, semua itu masih terasa seperti mimpi. Ia hanya berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Tetapi di lubuk hatinya, ia merasakan kenyamanan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Suatu malam, saat Nana sudah hampir selesai lembur, Yusuf datang lagi. Ia membawa 2 gelas kopi hangat. Kau pasti lelah. Minumlah ini agar tetap bersemangat, ucapnya sambil meletakkan secangkir di meja Nana. Nana menatap Yusuf dengan mata berbinar. Terima kasih, Tuan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tak perlu banyak kata, jawab Yusuf sambil tersenyum, kadang perhatian kecil lebih bermakna daripada ribuan ucapan. Detik itu, Nana sadar bahwa hubungannya dengan Yusuf bukan lagi sebatas atasan dan bawahan. Ada benih perasaan yang tumbuh, pelan namun pasti. Namun, Nana masih ragu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Yusuf benar-benar serius atau hanya sekadar kagum sementara. Ia tidak ingin terjebak dalam harapan yang kosong. Tanpa disadari, perjalanan ini perlahan-lahan menuntunnya pada pintu takdir besar. Sebab Yusuf, sang pemilik perusahaan, tidak hanya mengagumi kerjanya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang segera akan ia ungkapkan pada Nana. Hari-hari Nana di tanah Arab semakin penuh warna. Jika dulu ia hanya sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas kantor, kini ia merasakan kehangatan yang berbeda. Yusuf, sang pemilik perusahaan, semakin sering hadir dalam kesehariannya. Awalnya hanya sekadar menyapa di ruang kerja, namun kini Yusuf kerap mengajaknya berbincang lebih lama. Kadang di ruang rapat yang sepi, kadang di taman belakang gedung kantor, tempat para karyawan biasa melepas penat. Suatu sore, Yusuf bertanya dengan nada lembut. Nana, apakah kau betah di sini? Negeri ini tentu sangat berbeda dengan kampung halamanmu. Nana tersenyum tipis. Awalnya memang sulit, Tuan. Tapi sekarang saya mulai terbiasa. Meski, terkadang saya merindukan ibu di rumah. Yusuf menatapnya dalam. Rindu memang tak pernah mudah. Tapi aku lihat, kau mampu bertahan dengan kuat. Itu yang membuatku semakin menghargaimu. Kata-kata itu membuat hati Nana bergetar. Ia berusaha menahan senyum, namun pipinya yang merona tidak bisa berbohong. Seiring waktu, hubungan mereka menjadi bahan pembicaraan di kalangan karyawan. Tuan Yusuf tampaknya benar-benar berbeda kalau bersama Nana, bisik seorang staf. Iya, biasanya beliau selalu serius. Tapi kalau dengan Nana, terlihat lebih hangat, sahut yang lain. Meski begitu, Nana tetap berusaha menjaga dirinya. Ia tahu posisinya hanyalah seorang karyawan, sementara Yusuf adalah pemilik perusahaan besar. Perbedaan mereka sangat jauh. Namun, setiap tatapan Yusuf selalu membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan sekadar bawahan. Malam itu, setelah pulang kerja, Nana termenung di kamar apartemen yang disediakan perusahaan. Ia menatap langit-langit sambil mengingat kembali semua kejadian. Apakah benar Yusuf tulus kepadaku? Atau aku hanya salah menafsirkan sikapnya? Pikirnya. Namun hatinya tak bisa menolak kenyataan. Setiap kali Yusuf hadir, ada perasaan hangat yang tumbuh. Setiap kata yang terucap darinya terasa menenangkan. Beberapa hari kemudian, Yusuf kembali mengundangnya makan malam di sebuah restoran mewah di kota. Nana awalnya ragu, namun akhirnya ia mengiyakan. Suasana restoran itu begitu indah, lampu-lampu berkilau, dan musik lembut mengalun di udara. Di tengah percakapan, Yusuf menatap Nana dengan serius. Aku tahu, mungkin kau menganggap perbedaan kita terlalu jauh. Tapi yang kurasakan saat bersamamu berbeda. Kau membuatku merasa tenang, Nana. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Nana terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia menunduk, tak sanggup membalas tatapan Yusuf. Namun di dalam hatinya, ia tahu perasaan itu nyata. Malam itu menjadi titik di mana benih cinta mulai tumbuh subur di hati mereka berdua. Sebuah perasaan yang perlahan menuntun ke arah takdir besar yang sebentar lagi akan terungkap.
Hari itu terasa berbeda bagi Nana. Pagi berjalan seperti biasa, ia menyusun laporan, memeriksa dokumen, dan menyiapkan berkas penting untuk rapat besar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak pagi Yusuf belum muncul, padahal biasanya ia selalu menyempatkan diri sekadar menyapa. Menjelang sore, seorang staf menghampirinya. "Nona Nana, Tuan Yusuf meminta Anda datang ke ruangannya. Beliau ingin berbicara secara pribadi." Nana terdiam sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ruangan besar di lantai paling atas gedung perusahaan. Saat pintu terbuka, ia melihat Yusuf berdiri di dekat jendela besar, menatap matahari sore yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Suasana hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan pelan. "Nana," ucap Yusuf akhirnya, suaranya tenang namun penuh makna. Nana menunduk sopan. "Ya Tuan, apakah ada yang ingin Anda sampaikan?" Yusuf berbalik, menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu membuat Nana bergetar, seolah seluruh isi hatinya terbaca jelas. "Aku sudah lama ingin mengatakannya," kata Yusuf dengan nada serius. "Aku kagum denganmu sejak pertama kali melihat dedikasimu. Tapi yang lebih penting, aku merasa nyaman bersamamu. Kau membuatku melihat dunia dengan cara berbeda." Nana tertegun. Ia ingin menjawab, namun lidahnya keluh. Yusuf melangkah mendekat, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak ingin hanya memandangmu dari kejauhan sebagai karyawan. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Nana, maukah kau menikah denganku?" Kata-kata itu membuat dunia Nana seakan berhenti berputar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia teringat masa lalunya, ketika dulu dicap sombong oleh tetangga, ketika ibunya menasihatinya dengan penuh kesabaran, hingga perjuangannya mencari pekerjaan. Dan kini, seorang pria terpandang, pemilik perusahaan besar, justru melamarnya dengan tulus. Dengan suara bergetar, Nana menjawab, "Tuan Yusuf, saya bersedia." Senyum lebar terukir di wajah Yusuf. Ia pun menggenggam tangan Nana dengan erat. "Mulai hari ini, kau bukan hanya bagian dari perusahaanku, tapi juga bagian dari hidupku." Kabar itu segera tersebar di seluruh kantor. Para karyawan terkejut sekaligus kagum. "Benarkah? Tuan Yusuf akan menikahi Nana?" bisik mereka dengan penuh rasa heran. Namun tak ada yang bisa menyangkal, cinta Yusuf kepada Nana begitu nyata. Hari itu menjadi titik puncak perjalanan Nana. Dari gadis yang dulu dianggap angkuh, kini ia dipinang seorang pria terhormat di negeri jauh. Semua karena keteguhan hati, doa seorang ibu, dan takdir indah yang dituliskan oleh Allah. Hari yang ditunggu pun tiba. Istana pernikahan itu berdiri megah di tengah kota, dihiasi lampu-lampu kristal yang berkilauan, karpet merah yang membentang panjang, dan aroma bunga mawar yang semerbak memenuhi udara. Semua undangan mengenakan pakaian terbaik mereka, menyaksikan sebuah pernikahan yang tak biasa. Seorang pria terpandang dari tanah Arab menikahi seorang wanita sederhana asal Indonesia. Nana berjalan anggun dengan gaun pengantin putih bercahaya. Matanya berkaca-kaca, langkahnya perlahan, namun penuh keyakinan. Di pelaminan, Yusuf menunggu dengan wajah penuh wibawa, namun sorot matanya lembut menatap wanita yang kini akan menjadi pendamping hidupnya. Saat ijab kabul dilaksanakan, suara Yusuf terdengar lantang dan jelas. Doa-doa pun mengalun, mengiringi ikatan suci itu. Semua yang hadir terharu, bahkan beberapa undangan meneteskan air mata bahagia. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Yusuf menggenggam tangan Nana erat. "Mulai hari ini, kau adalah istriku. Aku berjanji akan menjagamu, menghormatimu, dan membuatmu bahagia," ucapnya lembut. Nana menjawab dengan suara bergetar, "Dan aku berjanji akan menjadi istri yang taat, setia, dan mendampingimu dalam suka maupun duka." Sorak-sorai tamu undangan memenuhi ruangan. Musik indah pun dimainkan, menambah suasana haru bercampur bahagia. Nana tidak pernah menyangka hidupnya bisa berubah sejauh ini. Dari seorang gadis desa yang pernah dianggap sombong, ia kini berdiri sebagai istri seorang pemilik perusahaan besar di tanah Arab. Malam itu, pesta pernikahan berlangsung meriah.
Namun bagi Nana dan Yusuf, yang terpenting bukanlah kemewahan pesta, melainkan ikatan cinta yang mereka bina dengan penuh ketulusan. Di tengah kebahagiaan itu, Nana menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Semua ini tak akan terjadi tanpa izin MU, tanpa doa ibu yang selalu setia, dan tanpa kesabaranku melewati setiap ujian." Kini, sebuah lembaran baru terbuka. Kehidupan Nana tak lagi sama. Ia bukan hanya seorang karyawan yang rajin, bukan hanya seorang wanita yang belajar rendah hati, melainkan seorang istri yang siap menempuh perjalanan panjang bersama cinta sejatinya. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari kisah Nana kita belajar banyak hal tentang kehidupan. Pertama, kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membuat orang lain menjauh dari kita. Meski Nana awalnya tidak bermaksud sombong, sikapnya yang jarang menyapa membuatnya dinilai angkuh. Terkadang, kita pun sering menganggap remeh hal kecil seperti menyapa atau memberi senyum. Padahal, dari hal sederhana itu, bisa lahir penghargaan, persaudaraan, bahkan pintu-pintu rezeki. Lihatlah bagaimana nasihat seorang ibu yang penuh kasih sayang mampu membuka jalan besar dalam hidup anaknya. Doa dan petuah seorang ibu adalah cahaya yang menuntun kita, meski terkadang terasa sederhana, namun di balik itu tersimpan hikmah yang begitu dalam. Tanpa doa dan nasihat sang ibu, mungkin Nana tidak pernah berubah. Dan tanpa perubahan itu, mungkin ia tidak akan sampai pada takdir indah yang menantinya. Kedua, kita diajarkan bahwa kerja keras dan ketulusan akan selalu membuahkan hasil. Di perusahaan, Nana tidak pernah berusaha menarik perhatian siapapun. Ia hanya bekerja dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab. Dan dari situlah ia mendapat pengakuan, bukan hanya dari rekan-rekan kerja, tetapi juga dari pemilik perusahaan besar. Begitulah kehidupan, ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan membuka jalan yang tak terduga. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita bahwa jodoh adalah rahasia Allah yang paling indah. Tak ada yang menyangka seorang gadis sederhana dari Indonesia akan berjodoh dengan seorang pria terpandang di tanah Arab. Semua itu terjadi bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena ketulusan hati yang saling bertemu. Jodoh tidak pernah mengenal jarak, tidak pula mengenal perbedaan derajat. Yang terpenting adalah niat yang baik, hati yang tulus, dan takdir Allah yang maha menentukan. Sahabat Cantika Story, mari kita renungkan sejenak. Berapa kali kita menyepelekan sapaan sederhana? Berapa kali kita menunda untuk bersikap ramah pada orang lain? Ingatlah, setiap senyum adalah sedekah, setiap salam adalah doa. Mungkin dari satu senyum, kita bisa membuka pintu kebaikan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Dan dari kisah ini pula kita melihat betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Nana tidak pernah melangkah tanpa restu ibunya. Ia selalu mengingat doa dan nasihat sang ibu, hingga akhirnya doa itulah yang mengantarkannya pada kebahagiaan. Hidup ini penuh kejutan, sahabat. Kadang kita jatuh, kadang kita bangkit. Kadang kita dihina, lalu suatu saat kita dimuliakan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah lelah berusaha. Karena apa yang menurut manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dari itu, mari kita belajar dari Nana. Belajarlah untuk rendah hati, untuk bekerja keras, untuk menghormati doa orang tua, dan untuk percaya pada takdir Allah yang indah. Karena setiap langkah kita sudah ditulis, tinggal bagaimana kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Sahabat Cantika Story, semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi yang rendah hati, yang sabar dalam bekerja, dan yang selalu menghormati orang tua. Insya Allah, kebahagiaan akan menghampiri, meski terkadang datang dari arah yang tak pernah kita duga. Sekian kisah hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di channel Cantika Story. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.